Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Ini masih jam 6 kawan, jam 6 pagi. Sedikit saya mau menceritakan kawan tentang adanya busuk batang tanaman vanili saya di sini. Ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan tentang faktor atau penyebab kenapa vanili saya terjadi busuk batang. Ini sudah berumur 2 tahun kawan. Sudah ada yang mulai berbunga, ada beberapa, sana juga ada ini. Tetapi ada beberapa tanaman saya yang busuk. Di sini saya akan menceritakan faktornya apa saja kok bisa busuk. Jadi pengalaman yang saya dapatkan di sini ini bisa menjadi referensi kita agar kedepannya di musim penghujan, khususnya musim penghujan ya, kalau musim panas rata-rata aman. Di musim penghujan agar tidak terjadi busuk batang lagi. Ini kemarin sudah saya renovasi, ini saya renovasi ulang. Awalnya seperti ini, saya bongkar, saya renovasi. Oke kawan, ini adalah penyebab yang pertama. Coba kita cari ya. Penyebab busuk batang yang pertama ini dikarenakan gara-gara tajar ini sendiri. Apakah tajar sebagus ini bisa menyebabkan busuk batang? Bisa, nyatanya bisa. Banyak yang busuk batang. Ini busuk batang. Coba kita cari lagi ya. Banyak kok. Ini kering, ini sudah. Ini sudah kering ya. Kenapa kok bisa busuk batang kawan? Karena yang saya lihat ya, ini pada tajar sabut kelapa ini pada saat musim penghujan banyak kandungan air di sabut kelapa ini. Ini banyak kandungan airnya. Pada saat musim hujan yang deras, sabut kelapa ini menyimpan kadar air yang banyak. Yang terjadi akhirnya busuk batang. Diawali dari busuk akar, lama-lama busuk batang, dia merempet ke batang. Solusinya gimana? Solusi saya buatkan tajar, tapi nggak semewah ini ya, nggak sebesar ini. Saya buatkan biasa aja. Bener sabut kelapa, cuman sabut kelapa yang sudah saya tumbuk halus. Di dalamnya ada pipa PVC. Ini juga. Dan ini saya menggunakan kayu ya kawan. Kayu yang mati. Apakah kayu nanti akan dimakan rayap? Iya, pastinya dimakan rayap. Tapi ini berfungsi hanya untuk rambatan aja. Dia numpang lewat aja di kayu ini. Kekuatannya ada di sini kawan, ini besi. Jadi besi ini dikasih kekuatan. Dibuat kekuatan, ya ini kan ada tiangnya besi. Bawahnya ini dicor. Ada beberapa tiang, 1, 2, 3, 4, 5. Beberapa tiang. Jadi kayu ini hanya numpang aja, dia dikasih tali senar di sini. Hanya buat kekuatan aja. Yang penting vanili kita tidak busuk. Ini solusi saya. Dari pembuatan tajar yang mewah ini ternyata dia menyebabkan busuk batang. Solusinya adalah dibuatkan tajar yang sederhana saja. Yang penting aman dari busuk batang. Itu adalah faktor busuk batang yang pertama. Sekarang faktor busuk batang yang kedua. Dari tanaman saya sendiri ya kawan. Ini bukan tanaman orang lain. Jadi saya mereviewkan, saya melaporkan kekurangan tanaman saya sendiri. Jadi kalau ada tanaman kawan-kawan yang seperti saya jangan tersinggung ya, karena ini laporan dari tanaman saya sendiri. Sekarang faktor yang kedua kawan. Ini kawan. Dia busuk batang. Ini juga dia yang menempel di tanah, dia busuk batang.
Kalau saya lihat kawan, faktor busuk batang yang kedua, posisi perakaran yang ada di tanah. Akar vanili ini kalau dia ditanam di tanah loh ya, pada saat terjadi hujan lebat dan air di tanah ini susah untuk kering, apalagi menggenang ya, apalagi posisi datarannya untuk media tanam ini terlalu rendah daripada dataran yang lain, maka di sini akan terjadi genangan air atau juga ya, ini sudah datarannya sudah tinggi, katakanlah di posisi perakaran ini sudah tinggi datarannya, tapi hujan terus 2 minggu terus-terusan hujan. Yang terjadi saya lihat kawan, busuk. Posisi di bawah, dia yang tertimbun dengan tanah, dia busuk. Tuh. Jadi kalau saya garis bawahi, vanili ini tidak boleh ditanam di tanah yang kadar airnya banyak. Dia ditanam di tanah boleh, tetapi tanah itu rawan dengan air hujan yang mengenang, yang enggak kering-kering. Katakanlah sekarang hujan, besok hujan, terus hujan. Lah, posisi dataran tanah kan rendah, atau katakanlah sudah dibuat tinggi, digulut umpama sekitar 1 jengkal. Tapi usahakan dari pengalaman ini jangan ditanam di tanah. Tanamlah di atas tanah. Tanamlah di atas tanah. Ini solusinya. Bentar. Kemarin sudah ada beberapa solusi yang saya lakukan. Jadi saya tanam di atas tanah. Ini saja kawan. Ya, tanahnya ada di bawah. Ini saya kasih kayak sejenis macam-macam ya. Ada arang sekam, ada sekam yang sudah lapuk, ada kokopit, ada daun-daunan, ada sabut kelapa yang tapi nggak banyak sabut kelapanya ya. Jadi ini saya tanam di atasnya tanah, nggak nempel ke tanah kawan, dia cuman gini aja. Jadi dia saya tanam di atas tanah, dia nggak menempel ke tanah. Ini solusi saya. Terus dataran asal dia lebih rendah daripada medianya harus lebih tinggi daripada dataran asal di sini. Dataran asal lebih rendah, medianya lebih tinggi, dan jangan ditanam di tanah. Kita tanam di atasnya tanah menggunakan media organik dan lain-lain. Itu kawan. Itu solusi yang saya lakukan. Itu adalah penyebab busuk batang yang kedua, gara-gara ditanam di tanah. Sekarang yang ketiga, dari busuk batang. Yang pertama gara-gara tajar, yang kedua gara-gara ditanam di tanah. Ini sekarang yang ketiga, busuk batang yang ketiga, gara-gara terlalu rimbun. Ini rimbun, subur ya, rimbun. Nah, karena terlalu rimbun kawan, maka di dalam ini tidak kena cahaya sinar matahari. Pada saat hujan terus, saya lihat di dalam ada yang busuk batang, ini sampai kering ini. Kelihatan ini. Batangnya besar ini kawan. Tapi dia sampai busuk batang. Ini. Terlalu rimbun juga tidak bagus. Karena sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam. Akhirnya di dalam itu nggak tahu kenapa ada beberapa yang busuk batang walaupun nggak banyak. Solusinya kawan, ya kita buat jangan terlalu rimbun lah. Katakanlah sudah panjang ya kita potong, kita tanam ke yang lain atau kita jual. Itu solusinya. Sekarang busuk batang yang keempat. Busuk batang yang keempat ini adalah
Kalau kita memakai pupuk organik, apalagi pupuk dari tai ayam, tai sapi, atau tai-taian lah, seperti itu ya. Jika kita memprosesnya belum terfermentasi dengan baik, itu akan terjadi busuk batang. Saya tidak bisa memvideokan kawan, karena alhamdulillah punya saya itu sudah terfermentasi dengan baik. Ciri-cirinya, waktu kapan hari dari pengalaman saya ya, itu waktu di musim panas. Ada beberapa tanaman saya yang mati di musim panas loh ya, itu posisi perakaran bawah dia busuk. Itu saya cek gara-gara pupuk kandang yang saya kasihkan belum terfermentasi dengan baik. Itu bisa terjadi di musim panas, apalagi musim penghujan. Pasti di musim panas aja dia mati. Pada saat musim panas, katakanlah kita kasih siraman air sedikit-sedikit ya, dia itu kondisinya panas. Apalagi katakanlah kokopit bekasnya, waktunya saya waktu itu ya, itu kokopit bekasnya tai ayam, ayam sayur. Sudah saya fermentasi benarnya, sudah saya fermentasi, saya kasih E4, terus saya kasih tetes, saya inepan sama 1 bulan. Tapi ternyata fermentasinya belum baik. Pada saat saya gunakan untuk tanam, akhirnya busuk seperti itu kawan. Jadi yang keempat faktornya adalah, yang saya tahu ya, itu yang keempat ini adalah gara-gara pupuk yang belum terfermentasi dengan baik. Oke kawan, itulah faktor yang saya tahu kenapa kok vanili kita bisa busuk batang ya. Ada 4 faktor tadi. Jadi solusinya gimana, kawan tahu sendirilah ya. Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe ya kawan. Jika video saya bermanfaat, like, komen jika diperlukan, atau share jika diperlukan. Oke, gitu aja kawan. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.